Tertarik dengan keamanan intensif seputar Presiden Amerika Serikat? Tentu, kita semua sudah pernah mendengar tentang The Beast, kendaraan presidensial super diperkuat, Secret Service, dan semuanya, tapi ada lebih dari itu dari yang terlihat mata. Bersiaplah untuk pandangan internal pelindungan presiden yang belum pernah terdengar sebelumnya seputar beberapa presiden Amerika Serikat yang paling kuat dijaga dalam sejarah. Barack Obama. Sulit membayangkan seorang politisi barat menghadapi risiko lebih besar daripada seorang keturunan progresif kulit hitam penerus warisan Kennedy. Di sebuah negara yang ditandai oleh sejarah kekerasan rasial yang persisten, aktivisme ekstrim kanan, dan akses mudah ke senjata api. Oleh karena itu, setiap kali ada dugaan konspirasi terhadap Obama muncul, rasa kekhawatiran kolektif menyapu Amerika Serikat. Hingga saat ini, dua konspirasi tersebut telah terungkap, kasus di Memphis, Tennessee, dan skema dengan detail yang lebih sedikit yang ditemukan selama konvensi Demokrat di Colorado. Pada Agustus 2008, 4 individu ditangkap di Aurora, Colorado, atas tuduhan terkait senjata api dan narkoba yang mungkin terkait dengan rencana pembunuhan potensial terhadap kandidat Presiden Demokrat Barack Obama. Para tersangka termasuk Nathan Johnson yang mengklaim bahwa rekan-rekannya sedang membicarakan rencana untuk membunuh Obama karena keyakinan rasial. Dalam wawancara, Johnson mengatakan bahwa dia tidak memegang jabatan politik. Orang kulit hitam tidak memegang jabatan politik. Dia harus dibunuh. Pihak berwenang menemukan senapan mesin, walkie-talkie, pakaian kamuflase, dan narkoba di dalam mobil yang dikendarai oleh salah satu tersangka. Keamanan Obama telah ditingkatkan karena statusnya sebagai calon presiden kulit hitam pertama. 2 bulan kemudian, 2 pria dari daerah Southern Midlands, Daniel Coward dari Tennessee, dan Paul Schlieselman dari Arkansas didakwa karena melakukan ancaman terhadap kandidat Presiden Barack Obama. Mereka dituduh memiliki senjata api ilegal yang diubah, merencanakan perampokan di toko senjata api, dan membuat ancaman terhadap Obama. Mereka bertemu secara online dan berbagi gagasan supremasi kulit putih dan skinhead. Rencana mereka adalah untuk melakukan serangan kekerasan, menargetkan sekolah Afro-Amerika, dan mencoba membunuh Obama. Sasaran mereka adalah 88 orang kulit hitam dan 14 lainnya. Angka-angka simbolis dalam lingkaran supremasi kulit putih. Keduanya siap mati selama serangan. Namun, pada bulan Mei 2007, karena ancaman pembunuhan, Obama mendapat perlindungan dari Secret Service AS, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam kampanye presidensial. Meskipun namanya lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan Presiden Amerika, wakil presiden, kandidat, dan pejabat asing selalu berada di sisi Obama. 6 agen Secret Service, kokoh dan waspada, dengan senjata tersembunyi di bawah jas mereka, adalah yang pertama turun ketika kandidat tiba, mengevaluasi ancaman yang mungkin. Setidaknya salah satunya dengan nama samaran Renegade untuk identifikasi cepat menemani Obama di kendaraannya, sementara yang lain mengikuti dengan mobil di depan dan di belakang. Tantangan terbesar bagi Secret Service terjadi saat kandidat berinteraksi dengan pendukungnya setelah pidato. Seperti burung elang yang waspada, kekhawatiran mereka adalah di tangan siapa Obama memberi salam, bukan pada pria yang mereka lindungi. Kerumunan di acara-acara tersebut melewati detektor logam dan dilarang membawa tas. Peralatan pers diperiksa oleh anjing pelacak dan melalui pemeriksaan manusia yang cermat. Perlindungan ini berlanjut setelah kampanye pemilu. Tempat tinggal keluarga Obama di Hyde Park, Chicago dijaga dan diperkuat dengan berbagai penghalang keamanan. Jika keluarga merasa bahwa hidup mereka telah berubah, transformasi yang tak terbayangkan akan terjadi di dalam Gedung Putih. Rezim keamanan yang lebih ketat daripada yang diterapkan setelah usaha pembunuhan terhadap Ronald Reagan
pada tahun 1991 akan diberlakukan. Bahkan kedua anak perempuan Obama, saat itu berusia 7 dan 10 tahun, akan dilindungi selama perjalanan ke sekolah mereka di Washington dan perjalanan keluarga akan dihentikan secara signifikan. Meskipun media ASN mendekati topik ini dengan hati-hati, tampaknya khawatir akan memanggil ramalan yang dapat terwujud. Terdapat perasaan mendasar yang menyatakan bahwa serangan serius terhadap kehidupan Obama sangat mungkin terjadi. Pada tahun 2008, Barack Obama mencatat sejarah sebagai orang Afrika Amerika pertama yang menjadi presiden. Menikah dengan Michelle Robinson, juga seorang pengacara, mereka memiliki 2 orang putri, Malia dan Sasha. Karier politik Obama dimulai di Senat Illinois, diikuti dengan pemilihan menjadi Senator Iowa Des Moines pada tahun 2004. Ia memenangkan nominasi Partai Demokrat setelah menjalani pertarungan sengit melawan Hillary Clinton. Masa jabatannya selama 2 periode diwarnai dengan tantangan besar dan prestasi politik, termasuk reformasi kesehatan, stimulus ekonomi, reformasi perbankan, dan pembatalan kebijakan Don't Ask, Don't Tell. Administrasi Obama bertujuan untuk memulihkan ekonomi, mereformasi sistem kesehatan, dan memperkuat perlindungan konsumen. Ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2009 dan terpilih kembali pada tahun 2012. Selama masa jabatannya, ia menghadapi krisis keuangan tahun 2008, perang di Irak dan Afghanistan, serta tantangan dalam kebijakan luar negeri yang mencakup pengawasan terhadap operasi yang membunuh Osama bin Laden, serta mengelola munculnya negara Islam selama Perang Saudara di Suriah. George W. Bush. Pada 11 September 2001, pemakaman rutin Presiden George W. Bush tiba-tiba menjadi momen penting dalam sejarah. Serangan 11 September tidak hanya mengubah ulang negara tersebut, tetapi juga mendorong perubahan penting di dalam Secret Service ISS, badan elit yang bertanggung jawab atas perlindungan presiden. Untuk mencapai hal ini, pembuat kebijakan menerapkan strategi merangkul yang melibatkan agen penegak hukum, keamanan nasional, dan intelijen untuk meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi. Hasilnya adalah Undang-Undang Patriot yang memfasilitasi pertukaran informasi antara agen intelijen dan penegak hukum serta mengharuskan perubahan di dalam Secret Service. Hal itu diikuti oleh Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri 2003. Namun, bahkan sebelum serangan 11 September, Secret Service sudah memodernisasi operasinya. Undang-Undang Perlindungan Ancaman Presiden 2000 menunjuk Secret Service sebagai koordinator keamanan federal untuk acara berarti nasional. Juga memperluas peran Pusat Evaluasi Ancaman Nasional dalam penelitian dan pelatihan dalam evaluasi ancaman dan pencegahan kekerasan. Perlindungan yang ditingkatkan ini memerlukan pembaruan. Keamanan udara menjadi keprihatinan kritis yang mengarah pada pembentukan program keamanan udara di bawah Divisi Perlindungan Presiden. Satuan kontraterorisme dibentuk untuk mendeteksi dan mencegah ancaman potensial. Kemampuan Cyber Secret Service juga berkembang. Dengan pendirian tim tugas kejahatan elektronik di seluruh negeri, menjalin kemitraan antara penegak hukum, sektor swasta, dan akademisi, Secret Service menyadari perlunya berubah untuk mencegah kejadian-kejadian bencana dan memastikan keamanan baik presiden maupun negara. Serangan 11 September bertindak sebagai katalisator untuk perubahan ini, mendorong tingkat modernisasi yang tidak terlihat sejak laporan Komisi Warren. Transformasi ini bertujuan untuk menyediakan agen dengan alat-alat yang diperlukan untuk melindungi negara dan pemimpinnya, memastikan bahwa kegagalan imajinasi tidak menyebabkan lebih banyak tragedi. Pada 20 Januari 2005, George W. Bush dilantik untuk periode kedua dan terakhir sebagai Presiden ke-43 Amerika Serikat.
Upacara dilakukan di front barat Capitol Amerika Serikat di Washington, D.C. Dan selama pelantikan Presiden ke-55 di Washington, D.C., wilayah udara Casablanca dilindungi oleh Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System atau NASAMS. Sistem ini menjamin perlindungan terhadap wilayah udara Capitol. Unit-unit NASAMS yang menjaga keamanan konstan Presiden dan seluruh wilayah udara sekitar Casablanca memberlakukan zona larangan penerbangan yang ketat untuk pesawat. NASAMS dirancang khusus untuk pertahanan udara jarak menengah, memiliki kemampuan untuk melibatkan pesawat, helikopter, rudal jelajah, dan UAV. Selain melindungi aset berharga tinggi dan wilayah yang padat penduduk, seperti wilayah Ibu Kota Nasional, NCR, digunakan untuk menghadapi ancaman udara darat. Dikembangkan dalam kolaborasi antara Raytheon dan Kongsberg, NASAMS mencapai kesiapan operasional pada tahun 1994, awalnya diadopsi oleh Angkatan Udara Kerajaan Norwegia. Sistem ini memiliki kemampuan untuk melibatkan hingga 72 target secara bersamaan dalam mode aktif dan pasif. Melalui rudal aktif dengan sistem pencarian, sistem ini mampu mengintersep target pada jarak jauh, melebihi jarak visual. NASAMS terdiri dari 3 peluncur, masing-masing dilengkapi dengan hingga 6 rudal. Meskipun rudal udara-udara jarak menengah IM-120 merupakan senjata utamanya, sistem ini juga dapat meluncurkan Sidewinder AEM Sea-Lane-X, Evolved Sea Sparrow Missile, dan rudal pribumi. Langkah-langkah awal Bush sebagai presiden, termasuk pembentukan kantor inisiatif berbasis iman dan komunitas, menuai kontroversi, bertentangan dengan orang-orang yang percaya bahwa dana pemerintah tidak seharusnya mendukung organisasi terkait gereja. Namun, dia juga menunjukkan upaya lintas partai seperti Undang-Undang Tanpa Anak Ditinggalkan yang merupakan perubahan transformatif dalam kebijakan pendidikan. Setelah serangan teroris 11 September 2001, Bush menyatukan bangsa dengan kepemimpinannya selama masa krisis, mencapai persetujuan rekor 90%. Dia memimpin invasi ke Afghanistan, mengusir Taliban ke negara-negara tetangga. Namun, perang tersebut menjadi konflik terpanjang dalam sejarah Amerika dengan pencarian Osama bin Laden berlanjut hingga tahun 2011 selama kepresidenan Barack Obama. Kepresidenan kedua Bush ditandai dengan upaya untuk mereformasi program pensiun dan imigrasi yang menemui oposisi di Kongres. Pemotongan pajak bersama dengan pengeluaran yang meningkat karena perang di Irak dan Afghanistan menghasilkan defisit substansial. Fase terakhir kepresidenan Bush ditandai oleh runtuhnya pasar saham, penyelamatan keuangan, dan resesi yang berkepanjangan, sementara tanggapannya terhadap serangan 11 September tetap menjadi momen krusial. Kepemimpinannya didominasi oleh konflik di Afghanistan dan Irak, dan Bush menghadapi penolakan yang signifikan atas penanganan badai Katrina. Resesi keuangan tahun 2008 memperburuk tantangan-tantangan ini, memicu munculnya gerakan Tea Party. Selama pemerintahan Trump, jumlah individu yang membutuhkan perlindungan dari layanan rahasia meningkat menjadi 42. Dibandingkan dengan 31 selama pemerintahan Obama dan 33 selama pemerintahan Biden saat ini. Beban kerja yang tinggi ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengunduran diri agen selama masa jabatan Trump. Pada tahun 2017, layanan rahasia menghadapi tantangan signifikan dalam membayar agen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas perlindungan mereka, sebagian karena ukuran dan aktivitas keluarga besar mantan Presiden Trump. Direktur Divisi Layanan Rahasia, Randolph Tech, menjelaskan bahwa beban kerja agensi telah diperluas melebihi tanggung jawab presiden biasa karena seringnya perjalanan akhir pekan Trump ke propertinya di Florida, New Jersey, dan Virginia. Agensi tersebut juga harus menyediakan perlindungan untuk anak-anak dewasa Trump selama perjalanan bisnis dan liburan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Ellis menyatakan,
Presiden memiliki keluarga besar dan tanggung jawab kami diatur oleh undang-undang. Saya tidak bisa mengubahnya, saya tidak punya fleksibilitas. Pada saat itu, Alice menyampaikan bahwa tanpa pendanaan tambahan, agensi mungkin tidak dapat memberikan kompensasi kepada agen untuk pekerjaan yang dilakukan. Dia mendekati para legislator dengan proposal untuk meningkatkan batas gaji dan jam lembur agen dari $190,000 menjadi $117,000 per tahun. Namun, bahkan dengan penyesuaian ini, sekitar 130 agen veteran tidak akan menerima kompensasi penuh untuk jam lembur yang telah mereka kerjakan. Alice sebelumnya menyebutkan bahwa lebih dari 1,000 agen telah melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah federal untuk gaji tahunan dan jam lembur hanya dalam 7 bulan pada tahun 2017, meskipun batas-batas tersebut seharusnya berlaku sepanjang tahun. Tuntutan misi perlindungan yang meningkat dan peningkatan beban perjalanan bersamaan dengan musim pemilihan yang sangat diperdebatkan, periode di mana agensi biasanya menghadapi tantangan keamanan paling sulit. Tekanan pada kompensasi mengarah pada pembicaraan dengan legislator berpengaruh untuk meningkatkan batas gabungan gaji dan jam lembur untuk agen yang berujung pada persetujuan undang-undang pada tahun 2018 yang ditandatangani oleh Trump yang memperluas langkah-langkah bantuan hingga 2023. Pada tahun 2019, David Cho bertugas sebagai Kepala Divisi Perlindungan Presiden untuk Donald Trump. Cho dianugerahi Medal of Exceptional Service oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri sebagai pengakuan atas usahanya dalam negosiasi dengan otoritas Korea Utara untuk memastikan kesepakatan keamanan bagi Presiden Trump selama pertemuan tingkat tinggi dengan Kim Jong-un. Dia memegang peran kunci dalam koordinasi semua aspek keamanan untuk kunjungan presidensial ke Korea Utara. Terutama, Cho memimpin Divisi Perlindungan Presiden di Casablanca sambil terlibat dalam negosiasi tingkat tinggi dengan pemimpin asing. Pada tahun 2020, langkah-langkah keamanan di Mar-a-Lago, tempat tinggal musim dingin Trump, menjadi sorotan setelah penangkapan 2 warga Cina dalam insiden terpisah. Penulis Ronald Kessler yang sering mengunjungi Mar-a-Lago dan menulis karya tentang masa pemerintahan Trump di Casablanca dan Secret Service menyatakan bahwa klub tersebut benar-benar aman. Sehubungan dengan langkah-langkah khusus, Kessler menekankan adanya fasilitas untuk informasi rahasia yang peka di basement, memungkinkan Trump mengakses bahan klasifikasi tanpa risiko intrusi elektronik. Ketika Trump berada di sana, Secret Service mengambil alih operasi keamanan, bahkan memisahkan presiden dari anggota klub. Kessler menjelaskan bahwa ada perbatasan di sekitar area makan Trump dan Melania, dan bahkan anggota klub tidak diizinkan mendekat tanpa undangan dari presiden. Selain itu, Kessler menyebutkan bahwa Secret Service menggunakan berbagai perangkat deteksi untuk memantau kemungkinan penyadapan atau perkakas yang pengunjung atau perusuh mungkin coba tanamkan. Namun, insiden-insiden yang melibatkan penyerbu menimbulkan kekhawatiran keamanan. Seorang wanita Tionghoa berhasil mengecoh agen dan mengakses properti pada musim semi, sementara yang lain menyerbu fasilitas 2 hari sebelum kunjungan presiden pada bulan Desember 2020. Keunikan Mar-a-Lago sebagai lokasi publik dengan status semi-publik menimbulkan tantangan dalam menjaga sistem keamanan yang komprehensif. Lisa Ruth, mantan analis CIA, menyoroti bahwa kecuali properti tersebut tunduk pada pengendalian yang ketat dengan pemeriksaan keamanan yang ketat, mencapai tingkat perlindungan total adalah sesuatu yang kompleks. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun fasilitas tersebut memadukan sumber daya keamanan yang tersedia untuk meningkatkan perlindungannya, hal itu tidak mencapai tingkat keamanan yang sama dengan Casablanca. Pada 1 November 1950,
selama Casablanca sedang mengalami reformasi penting, Presiden Harry S. Truman dan keluarganya tinggal di Blair House yang terletak di sisi utara Pennsylvania Avenue dekat Casablanca pada sekitar pukul 14. O'Donnell, para penyerang mendekati tangga depan Blair House dan membuka api. Agen dari Secret Service, Leslie Cauffield, terluka secara fatal, tetapi berhasil membalas dan menembak mati Torresola. Collazo mencoba menyerang agen Secret Service, Donald Birdsell, dari belakang, tetapi gagal karena kegagalan senjatanya. Setelah memperbaiki senjata, Collazo menembak Birdsell, melukainya di lutut. Agen Secret Service Floyd Boring dan Joseph Davidson juga menembak Collazo. Meskipun bertahan dari serangan Collazo, ia berada dalam keuntungan numerik dan Birdsell yang terluka namun bersenjata, bergabung dalam pertarungan. Akhirnya Collazo terkena tembakan kaliber 2.38 di kepalanya dan lengan kanannya. Truman sedang tidur siang di kamarnya di lantai 2 ketika tembakan terdengar. Dia melihat Collazo di anak tangga depan melalui jendela dan diingatkan oleh seorang penjaga Casablanca untuk mencari perlindungan yang segera dilakukannya. Truman tidak terintimidasi oleh upaya pembunuhan yang gagal, melanjutkan jadwal komitmennya pada hari itu dengan argumen bahwa seorang presiden seharusnya bisa memprediksi insiden-insiden semacam itu. Collazo dijatuhi hukuman mati, tetapi Truman mengubah hukuman tersebut menjadi penjara seumur hidup pada tanggal 24 Juli 1952. Pada bulan September 1979, Presiden Jimmy Carter sekali lagi mengubah hukuman penjara seumur hidup Collazo yang kemudian mengarah pada pembebasannya dari penjara. Meskipun upaya pembunuhan tersebut, Truman mendukung referendum di Puerto Rico pada tahun 1952 untuk menentukan hubungan masa depan pulau itu dengan Amerika Serikat. Status quo yang ditetapkan pada tahun 1950 disetujui oleh hampir 82% pemilih. Meskipun Secret Service bertanggung jawab atas perlindungan Presiden Truman pada tahun 1945, percobaan pembunuhan tersebut menyoroti kurangnya kewenangan hukum bagi Secret Service atau agensi penegak hukum lainnya dalam melindungi Presiden. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Presiden Truman menandatangani sebuah undang-undang pada tanggal 16 Juli 1991 memberikan Secret Service kewajiban hukum untuk melindungi Presiden, Presiden terpilih, Wakil Presiden, dan keluarga mereka yang langsung. Karena masa jabatan presidennya penuh dengan keputusan krusial dan kontroversial, Truman menjadi pemberani. Secret Service menerapkan langkah-langkah keamanan yang teliti di Washington, D.C. dan selama kunjungannya di Independensi. Ada perubahan signifikan yang dilakukan pada kediamannya, termasuk pembangunan pos jaga berukuran 10x10 kaki di belakang dekat garasi. Harry Truman menjabat sebagai Presiden AS ke-33, mengambil alih jabatan setelah kematian Franklin D. Roosevelt. Pada awal masa jabatannya, dia mengambil keputusan sejarah untuk menjatuhkan bom atom di Jepang, mengakhiri Perang Dunia II. Keterlibatan Truman dalam politik dimulai sebagai hakim county. Pada tahun 1994, ia memenangkan kursi di Senat ASN, memainkan peran dalam pembiayaan inisiatif New Deal Presiden Roosevelt selama masa jabatannya pertama sebagai anggota Komite Alokasi Senat. Dia ditunjuk ke Komite Perdagangan Antar Negara Bagian dan memimpin sebuah komite Senat yang menyelidiki pemborosan dan korupsi dalam kontrak pertahanan federal menerima pengakuan nasional. Ketika pemilihan presiden tahun 1944 semakin dekat, pemimpin Partai Demokrat mencari wakil presiden baru untuk Presiden Roosevelt. Integritas dan popularitas Truman membuatnya menjadi pilihan favorit, dan dia menerima nominasi itu. Masa jabatannya sebagai wakil presiden singkat karena dia mengambil alih kepresidenan pada 12 April 1945. Setelah kematian Roosevelt, Truman menghadapi beberapa tantangan krusial saat mengambil alih jabatan tersebut.
Dalam beberapa bulan pertamanya, dia mengumumkan kemenangan di Eropa dan memberikan izin untuk pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Dia juga meratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemenangan mengejutkan Truman dalam pemilihan tahun 1948, memastikan dia mendapat masa jabatan kedua. Selama masa jabatannya, dia mengusulkan program luas 21 poin yang dikenal sebagai Fair Deal. Program ini memperjuangkan ekspansi jaminan sosial, program pekerjaan penuh, praktik fair employment, perumahan umum, dan pemusnahan rumah-rumah kumuh. Menanggapi serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan pada tahun 1950, Truman segera mengerahkan pasukan Amerika dalam konfliknya. Namun, intervensi China membutuhkan perubahan ke strategi kontensinya. Pemecatan Truman terhadap Jenderal Douglas MacArthur karena insubordinasi menimbulkan kontroversi. Dia juga menghadapi tantangan domestik, termasuk perselisihan buruh antara United Steelworkers of America dan pabrik-pabrik baja utama. Tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, dia memerintahkan pengambil alihan pabrik-pabrik oleh pemerintah federal, tindakan yang kemudian dianggap tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung. Presiden Joe Biden melakukan perjalanan menggunakan limusin presidensial yang sangat terlindungi yang dikenal sebagai Beast, yang memiliki keamanan yang diperkuat dalam strukturnya. Dengan kaca berketebalan 13 cm, ban tahan tusukan, dan panel lapis baja militer, kendaraan tersebut memiliki berat hingga 9 ton dan dapat menampung hingga 7 orang, termasuk peralatan keamanan tambahan seperti tangki oksigen dan wadah berisi darah presiden. Selain itu, Beast dilengkapi dengan teknologi canggih seperti night vision dan kemampuan untuk melepaskan tirai asap dan minyak untuk mengecoh para pengejar. Digunakan dalam kunjungan presiden yang penting, limusin tersebut menemani Biden dalam acara-acara seperti pemakaman Ratu Elizabeth II dan kunjungan perdana ke Inggris. Juga harus siap untuk perjalanan internasional setiap saat dengan Air Force One sebagai salah satu pilihan transportasi yang paling menonjol. Saat ini merujuk pada 2 pesawat seri Boeing 747-200B yang sangat disesuaikan, diidentifikasi dengan kode ekor 2800 dan 20900. Secara resmi ditunjuk sebagai VC-25A oleh Angkatan Udara. Dengan kemampuan pengisian ulang udara, Air Force One memiliki jangkauan tak terbatas dan dapat mengangkut presiden kemanapun. Meskipun memiliki ruang pribadi, area pertemuan, unit medis, dan agen layanan rahasia, penting untuk diingat bahwa tidak ada senjata di pesawat. Meskipun tanpa senjata, pesawat memiliki kemampuan untuk menetralkan ancaman potensial, bahkan tanpa senjata. Pesawat ini dilengkapi dengan kontramedia inframerah untuk menetralkan rudal udara ke udara dan darat ke udara. Di antara langkah-langkah tersebut, terdapat jammer AN/ILQ-204 Matador yang menghasilkan sinyal inframerah yang dimodifikasi untuk mengecoh sensor rudal dan menyembunyikan tanda panas mesin 747 secara efektif. Selain itu, pesawat memiliki material reflektif dan alat pencahayaan darurat yang saat diaktifkan menghasilkan panas intens untuk mengalihkan rudal dari lintasan. Sistem elektronik pesawat dilindungi dari pulsa elektromagnetik dan memiliki peralatan komunikasi canggih yang aman, menjadi pusat komando bergerak dalam kasus serangan terhadap Amerika Serikat. Air Force One memiliki sistem komunikasi yang aman, seperti telepon, komputer, dan radio, semuanya dikodekan untuk keamanan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan scramblers canggih untuk mengganggu sinyal radar di wilayah udara yang berpotensi berbahaya, melindungi dari serangan, dan menjamin anonimitas presiden jika diperlukan. Selain itu, memiliki 2 dapur yang dapat menyimpan sekitar 2.000 porsi makanan dan air dalam jumlah besar. Jarak tempuhnya memungkinkan terbang selama 2 hingga 3 hari, bergantung pada jumlah penumpang, dan lepas landas dengan bahan bakar, maksimum
memungkinkan sekitar 15 jam terbang berkelanjutan. Dengan pengisian bahan bakar di udara, Boeing 747 dapat melakukan penerbangan jarak jauh hingga satu pemberhentian yang diperlukan, meminimalkan penggunaan fasilitas bandara, dan terutama mengandalkan landasan pesawat untuk masalah keamanan. Tangga lipat menyediakan akses ke dek bawah dan loader bagasi mandiri memudahkan penumpang untuk naik untuk setiap misi. Fasilitas medis di pesawat juga luar biasa, dengan seorang dokter yang tersedia secara permanen untuk keadaan darurat kesehatan, apotek yang sepenuhnya tersedia, berbagai persediaan medis, dan bahkan meja operasi siap digunakan. Dengan semua sumber daya ini, Presiden dan penumpang lain dapat bepergian tanpa khawatir tentang kesehatan mereka, bahkan berada di ketinggian 35. Donunin dodol kaki. Theodore Roosevelt mengambil alih kepresidenan setelah pembunuhan William McKinley dan pada usia hampir 43 tahun menjadi presiden termuda dalam sejarah alias. Kepemimpinannya yang dinamis menyegarkan kepresidenan, mendorong Kongres dan publik Amerika menuju reformasi progresif dan kebijakan luar negeri yang tangguh. Theodore Roosevelt adalah presiden pertama yang menerima perlindungan dari Secret Service yang didirikan pada tahun 1895 untuk melindungi mata uang nasional, diakui atas peranannya dalam keamanan presiden. Agen khusus dan petugas berpakaian seragam dari lembaga tersebut menunjukkan keberanian, kecerdasan, dan komitmen yang luar biasa dalam perlindungan presiden. Tanggung jawab mereka tumbuh secara signifikan, termasuk dalam melindungi presiden, keluarga, kandidat presiden, mantan presiden, serta menjaga kantor eksekutif dan misi diplomatik. Agen khusus melalui pelatihan ketat yang dipimpin oleh para profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk kesuksesan misi dan pengembangan pribadi. Pelatihan yang diberikan oleh Secret Service ISS menggunakan kurikulum lanjutan untuk meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki oleh perekrut dan mengembangkan keterampilan baru yang penting untuk misi perlindungan penuh lembaga tersebut. Pada tahun pertama bekerja, calon agen khusus mengikuti instruksi formal yang luas di ruang kelas, pelatihan fisik, latihan dengan senjata api, dan latihan simulasi. Calon agen khusus baru menjalani pelatihan intensif selama beberapa bulan di Federal Law Enforcement Training Center, FLATC, di Glencoe, Georgia. Setelah berhasil menyelesaikan program pelatihan investigator kriminal, CITP, di FLATC, para agen melanjutkan ke kursus 18 minggu di Akademi Pelatihan Penjaga Rahasia, dekat Washington, D.C., Kursus ini difokuskan pada kebijakan dan prosedur terkait investigasi dan perlindungan dari penjaga rahasia. Selama pelatihan, calon agen memperoleh pengetahuan dasar dan keterampilan praktis yang canggih terkait penanggulangan kejahatan keuangan, pelaksanaan investigasi intelijen perlindungan, penggunaan strategi perlindungan fisik, manajemen kemajuan perlindungan, dan pemberian bantuan medis darurat. Selain itu, mereka juga menerima pelatihan komprehensif dalam menembak, keterampilan taktis, bertahan hidup di air, dan kebugaran fisik. Selama karier mereka, agen penjaga rahasia mengikuti pelatihan lanjutan, termasuk penilaian ulang berkala, senjata api, dan kursus penyegaran dalam bantuan medis darurat. Mereka yang terlibat dalam tugas perlindungan mengikuti simulasi krisis khusus yang mereplikasi skenario darurat dunia nyata. Para agen lapangan juga memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan dalam investigasi kriminal dan didorong untuk mengikuti sesi pelatihan yang diadakan oleh lembaga penegak hukum lainnya. Semua pegawai penjaga rahasia mengikuti berbagai kursus pengembangan individu dan manajemen yang membahas topik seperti etika, keberagaman, keterampilan interpersonal, kepemimpinan praktis, dan pengenalan supervisi, mempromosikan pertumbuhan profesional seluruh staf penjaga rahasia. Roosevelt percaya bahwa presiden sebagai wali rakyat
harus bertindak untuk kepentingan bersama, kecuali dilarang secara tegas oleh hukum atau konstitusi. Dia memperluas kekuasaan eksekutif, tetapi menghindari setiap pemusatan kekuasaan. Selama Perang Spanyol-Amerika, Roosevelt memimpin resimen Rough Rider, menunjukkan keberanian dalam pertempuran San Juan sebelum terlibat dalam politik dan menjadi gubernur New York. Sebagai presiden, Roosevelt membela intervensi pemerintah dalam perselisihan ekonomi untuk memastikan keseimbangan antara modal dan tenaga kerja, menghindari suapan. Dia melanjutkan dengan tindakan anti-monopoli dan dikenal sebagai pemecah monopoli. Secara signifikan membentuk peran global Amerika Serikat dengan moto, "Bicaralah dengan lembut dan bawa tongkat besar." Dia memfasilitasi pembangunan terusan Panama, mengeluarkan kolateral Roosevelt untuk doktrin Monroe, dan memediasi perang Rusia-Jepang yang mengantarkannya menerima hadiah Nobel Perdamaian. Pendukung konservasi, Roosevelt memperluas hutan-hutan nasional, mereservasi lahan-lahan publik, dan mendukung proyek-proyek irigasi besar. Terlibat dalam kampanye-kampanye yang tak kenal lelah, dia memikat penonton dengan energinya dan pidato-pidatonya yang penuh semangat. Ketika meninggalkan kepresidenan pada tahun 1909, dia memulai perjalanan safari ke Afrika dan kemudian kembali ke dunia politik. Pada tahun 1912, dia mencalonkan diri sebagai presiden melalui tiket progresif dan selamat dari percobaan pembunuhan selama kampanye di Milwaukee. Semangatnya tetap kuat hingga kematiannya pada tahun 1919 ketika dia merenungkan, "Tidak ada orang yang memiliki kehidupan lebih bahagia daripada yang saya jalani, kehidupan yang lebih bahagia dalam segala aspek." Pada 30 Maret 1961, Presiden Ronald Wilson Reagan dan tim Secret Service-nya meninggalkan acara pidato yang diadakan di Hotel Washington Hilton di Washington, D.C. Seorang penembak tunggal kemudian mulai menembak saat Presiden mendekati mobil limusinnya. John Hinckley Jr. menembak ke arah kerumunan, melukai beberapa orang. Sekretaris Pers Gedung Putih, James Brady, terkena tembakan di kepalanya. Polisi Metropolitan Thomas Delahanty terkena tembakan di leher, dan agen khusus Tim McCarthy terluka di perut saat melindungi presiden. Agen khusus Jerry Parr, asisten agen khusus Ray Shaddick segera menggiring Presiden Reagan ke dalam limusin, memeriksanya saat berjalan, dan mencatat pendarahan dari mulut. Dia memerintahkan agen khusus Drew Unruh untuk mengubah rute menuju Rumah Sakit Universitas George Washington. Salah satu dari 6 tembakan peluru kaliber 22 yang memantul di limusin presiden mengenai dada Reagan, tepat di bawah lengan kirinya. Meskipun peluru tersebut seharusnya meledak saat terkena, namun gagal melakukannya. Ancaman terbesar bagi kehidupan Reagan datang dari kehilangan darah dan kolaps paru-paru. Peluru melakukan deviasi dari tulang rusuk ketujuh sebelah kiri saat menyusup ke dalam tubuh Reagan, berubah bentuk menjadi pipih. Saat menembus paru-paru kiri, peluru menyebabkan kerusakan signifikan pada jaringan paru-paru. Hal ini mengakibatkan pendarahan dan kolaps paru-paru. Dan peluru akhirnya terdampar sekitar 1 inci dari jantung Reagan. Prosedur standar untuk mengobati paru-paru yang kolaps adalah pemasangan selang toraks, tabung plastik yang dimasukkan di antara tulang rusuk di rongga dada di mana paru-paru terletak. Ini adalah prosedur medis yang relatif sederhana, sering dilakukan oleh mahasiswa kedokteran di bawah pengawasan setelah mengamati proses sekali. Dalam kasus ini, seorang mahasiswa kedokteran dari Sekolah Kedokteran Universitas George Washington yang sebelumnya pernah melihat pemasangan selang toraks akan melakukannya di bawah bimbingan seorang dokter penduduk. Namun, karena keparahan situasi, rencana berubah dengan cepat ketika Ronald Reagan tiba di ruang gawat darurat setelah ditembak. Sepanjang episode tersebut,
Tim Reagan berusaha menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sehat, tetapi Dr. Reagan, Dr. Daniel Ruger, menyadari bahwa pulih dari kejadian seperti itu tidak cepat atau mudah. Reagan mengalami kehilangan darah yang signifikan, setara dengan lebih dari setengah volume darahnya, dan menerima penggantian darah yang hilang. Menurut Ruger, Reagan baru pulih sepenuhnya sekitar 6 hingga 7 bulan setelah penembakan, menunjukkan bahwa kesejahteraannya terpengaruh selama periode yang cukup lama. Setelah selamat dari upaya pembunuhan, Ronald Reagan memperkuat keyakinannya bahwa dia ditakdirkan untuk perannya sebagai presiden, percaya bahwa dia dipilih oleh kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini membuatnya lebih bertekad dan percaya diri dengan nalurinya, menginterpretasikan peristiwa tersebut sebagai pengingat akan tujuannya. 2 bulan kemudian, Presiden Reagan kembali bekerja penuh waktu dengan program perlindungan yang diperkuat. Perubahan signifikan diterapkan dalam skema keamanannya, termasuk pengendalian kerumunan yang ketat, pola perjalanan yang mengelak, jadwal yang kurang dipublikasikan, dan penggunaan sesekali rompi anti peluru. Akses informal pers kepada presiden sangat dikurangi saat perlindungan diperkuat. Beberapa langkah keamanan diambil, seperti penggunaan kendaraan umpan dan penembak jitu dari servis rahasia yang berdekatan dengan presiden pada beberapa kesempatan. Meskipun Reagan mengekspresikan keinginan untuk terus berinteraksi dengan publik, ia mulai mempertimbangkan dengan lebih berhati-hati nasihat dari agen keamanan. Kepresidenannya yang berlangsung dari tahun 1941 hingga 1949 ditandai dengan kebangkitan ekonomi dan strategi kebijakan luar negeri yang difokuskan pada pencarian perdamaian melalui kekuatan.